Biomimikri adalah ilmu yang menempatkan objek alam, khususnya makhluk hidup sebagai model perancangan dan proses untuk dapat ditiru dan diaplikasikan pada teknologi modern. Sebenarnya, ilmu ini secara alami sudah ada dalam benak para ilmuwan zaman dahulu. Sebut saja Wright bersaudara, penemu pesawat terbang yang terinspirasi oleh kemampuan burung untuk terbang. Lebih jauh lagi, manusia yang hidup pada generasi pertama juga tentu banyak belajar dari alam sebagai acuan pengembangan kehidupan di dunia. Namun, secara formal, istilah biomimikri pertama kali dikemukakan oleh Janine M. Benyus, seorang penulis dan pengamat ilmiah dari Amerika yang kemudian mendirikan Biomimicry Institute. Latar belakang, fotosintesis adalah salah satu kemampuan tanaman untuk bertahan hidup. Tumbuhan mengubah karbon dioksida dan zat hara tanah dengan bantuan sinar matahari dan juga klorofil untuk menghasilkan oksigen, glukosa, dan juga uap air. Namun, pada saat fotosintesis berlangsung, ada beberapa senyawa yang tidak terpakai. Photovoltaics most stable memanfaatkan senyawa terbengkalai tersebut untuk mengubahnya menjadi energi listrik. Dengan demikian, photovoltaics most stable menggunakan kejadian fotosintesis sebagai inspirasi ilmu biomimikri. Biophotovoltaics most stable adalah sebuah produk inovatif yang menggunakan teknologi biofotovoltaik atau BPV. Most stable atau meja lumut dianggap sebagai contoh produk yang menjelaskan tentang penelitian BPV pada masyarakat luas. Produk ini juga merupakan bagian dari proyek penelitian yang lebih besar yang disebut Design in Science, di mana desain atau estetika bertemu dengan ilmu pengetahuan. Biophotovoltaics most stable masih dalam tahap penelitian. Penelitian BPV ini didanai oleh Engineering and Physical Science Research Council dan dipimpin oleh Profesor Christopher Howe dari Departemen Biokimia, Profesor Alison Smith dari Departemen Ilmu Tanaman, Dr. Adrian Fisher dari Departemen Teknik Kimia dan Bioteknologi di Universitas Cambridge, dan Dr. Petra Cameron dari Universitas Bath. Tujuan most stable ini adalah untuk, pertama, menunjukkan melalui benda rumah tangga yang sudah dikenal bahwa teknologi BPV memiliki aplikasi potensial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, mengizinkan para ilmuwan yang bekerja pada teknologi BPV untuk menyebarkan penelitian mereka ke khalayak luas. Most stable berdiameter 1 meter dan tingginya 1,2 meter. Badan meja terbuat dari plastik ABS. Kap lampu dan permukaan atas meja terbuat dari akrilik. Begitu juga dengan most pots di dalam meja. Pot termasuk konektor berbahan stainless steel, elektroda karbon, tanah, lumut, dan air. Pada tahun 2015, biophotovoltaics most stable terbukti sudah bisa menghasilkan daya yang cukup untuk menghidupkan jam digital. Saat ini, BPV belum dapat menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan lampu. Teknologi BPV berada pada tahap awal pengembangan dan ada kendala teknis signifikan yang harus diatasi sebelum produk seperti tabel layak secara komersial. Saat ini, most stable dapat menghasilkan energi sekitar 520 joule per hari. Laptop biasa membutuhkan sekitar 25 joule per detik. Jadi dalam sehari, most stable akan menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan laptop hanya dalam 20 detik. Cara kerja BPV most stable. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan dan alga mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi senyawa organik menggunakan energi dari sinar matahari. Tanaman menggunakan senyawa organik ini seperti karbohidrat, protein, dan lipid untuk tumbuh. Saat fotosintesis lumut melepaskan beberapa senyawa organik ini ke dalam tanah yang mengandung bakteri, maka bakteri memecah senyawa organik ini yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, membebaskan produk sampingan yang mencakup elektron. Elektron ini ditangkap oleh serat konduktif di dalam most stable dan digunakan. Dengan cara ini, perangkat memanfaatkan energi yang jika tidak akan terbuang percuma.
Ini dicapai dengan menggunakan susunan 112 MOSFETs yang merupakan perangkat bioelektrokimia, yang artinya mereka mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan menggunakan bahan biologis. Masing-masing menghasilkan potensi sekitar 0,4 sampai 0,6 volt dan arus 5 sampai 10 mikroampere. Energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil menyebabkan elektron pada kompleks klorofil bergerak melalui suatu saluran. Pergerakan elektron tersebut menyebabkan pergerakan muatan-muatan positif menuju kompleks enzim. Kompleks enzim ini berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH yang selanjutnya digunakan untuk membuat zat-zat makanan. Nah, kelebihan energi dari proses fotosintesis tersebut akan dimanfaatkan oleh teknologi ini untuk menghasilkan listrik. Dengan teknologi ini, elektron akan ditangkap oleh serat konduktif yang ada di dalam meja lumut. Elektron yang mengalir pada serat konduktif akan menghasilkan arus listrik. Beberapa cara yang dapat meningkatkan efisiensi kerja MOSTABLE. 1. Meningkatkan kecepatan ekskresi senyawa organik oleh lumut dalam tanah. 2. Meningkatkan kecepatan bakteri memecah senyawa organik dan menghasilkan elektron. 3. Memperbaiki sambungan listrik dengan bakteri. 4. Mengurangi hambatan internal perangkat. Berapa lama lumut akan bertahan hidup? Jika lumut memiliki akses ke air dan cahaya, ia akan terus tumbuh dan menghasilkan energi. Namun, peneliti belum melakukan percobaan untuk mengukur keawetan lumut. Peneliti memiliki satu perangkat yang beroperasi selama 3 bulan dengan cukup baik. Siapa yang sedang meneliti BPV MOSTABLE? Penelitian BPV didanai oleh Engineering and Physics Science Research Cornell dan dipimpin oleh Profesor Christopher Howe dari Departemen Biokimia, Profesor Alison Smith dari Departemen Ilmu Tanaman, dan Dr. Adrian Fisher dari Departemen Teknik Kimia dan Bioteknologi di Universitas Cambridge dan Dr. Petra Cameron dari Universitas Bath. Kelebihan yang pertama, ramah lingkungan karena menggunakan tanaman. Kedua, memiliki aplikasi potensial pada kehidupan sehari-hari. Ketiga, sebuah karya inovatif yang bisa menunjukkan potensi masa depan teknologi BPV atau biofotovoltaik. Kekurangan, penelitian belum rampung sehingga alat belum bisa disebarluaskan untuk pemakaian umum. Kesimpulan, biomimikri adalah salah satu ilmu yang menempatkan objek alam sebagai inspirasi dalam sebuah alat. Salah satu contohnya adalah alat bifotovoltaik MOSTABLE. BPV MOSTABLE menggunakan salah satu kemampuan tanaman untuk bertahan hidup, yaitu fotosintesis. Energi listrik yang dihasilkan BPV MOSTABLE berasal dari pemecahan senyawa yang dilakukan bakteri dan menghasilkan elektron pada saat fotosintesis pada saat ini. BPV MOSTABLE belum bisa disebarluaskan penggunaannya dikarenakan masih pada tahap penelitian. Pada tahun 2015, MOSTABLE terbukti bisa menyalakan sebuah jam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihna Zaira. Saya berasal dari kelas 8B dengan nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang suatu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Pada
Pada zaman sekarang, kita semua tahu bahwa banyak industri atau kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran atau polusi. Contohnya, polusi udara. Nah, dari banyaknya pencemaran ini, para ahli teknologi menciptakan sebuah alat yang bernama Andreas Air Purifier yang berfungsi untuk menyaring udara kotor menjadi udara bersih yang terinspirasi dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis selain menghasilkan karbohidrat, fotosintesis juga dapat menyerap karbon monoksida menjadi oksigen yang dapat digunakan kembali oleh manusia untuk bernafas. Jadi, cara kerja Andreas Air Purifier sama dengan proses fotosintesis, yaitu udara kotor yang mengandung bakteri dan virus masuk ke dalam bagian atas, lalu menyaring ke bawah dan udara bersih akan dikeluarkan oleh kipas yang ada di bagian bawah. Fungsi lain alat tersebut adalah untuk mendetoksifikasi udara yang ada di dalam rumah, sehingga udara yang ada di dalam rumah menjadi asri dan sejuk. Sikap kita sebagai manusia yang berakal sehat, walaupun sudah tercipta alat tersebut, sebaiknya kita terus menjaga kelestarian alam untuk mengurangi berbagai macam polusi. Cukup sekian penjelasan yang saya dapat berikan tentang Andreas Air Purifier. Jika ada kekurangan, mohon dikoreksi, dan sampai jumpa. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 TPB 30. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Riko Septiadi dari program studi Teknik Telekomunikasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Dari Prodi Teknik Geofisika, ada Venita Widyasari, Naomi Maharani Ambarita, Dwi Rahman, dan Afi Asrofi Hilal. Dari program studi Teknik Industri, ada David Satrio Nugroho, Yosep Setiawan, dan juga Fakih Irsyam. Lalu yang terakhir dari Teknik Mesin, ada Aldrian Wahyudi dan juga Fajri Kurniawan. Nah, itulah anggota dari kelompok 1. Dalam video kali ini, kita akan mempresentasikan tugas biomimikri yang berjudul elektri. Penasaran gak sih apa yang dimaksud dengan elektri itu? Benda apa ini? Dan apa sih fungsinya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Semakin menipisnya cadangan sumber energi dari fosil, serta kesadaran untuk mengurangi penggunaan karbon, memunculkan berbagai inovasi terbaru. Dalam menjawab kebutuhan sumber energi di masa depan, salah satunya dalam bidang teknologi yaitu elektri bonsai. Sebuah pohon yang bisa mengubah energi matahari menjadi sumber energi yang lebih bermanfaat. Tempat charger yang berbentuk seperti pohon bonsai yang mengandalkan tenaga surya. Pengembangan menciptakan alat charger untuk perangkat gadget yaitu dengan membuat perangkat yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi alternatif seperti tenaga surya. Seorang desainer asal Prancis yaitu Vivian Muller menciptakan sebuah alat yang berbasis ramah lingkungan yaitu elektri bonsai. Pengisi daya yang memanfaatkan sumber tenaga matahari sebagai energi untuk isi ulang perangkat gadget. Berbentuk seperti pohon bonsai, elektrik memiliki 27 daun yang merupakan panel untuk mengisi baterai 14.000 mAh di dalamnya. Dengan baterai tersebut, kita dapat mengisi gadget via konektor USB yang tersembunyi dan sebuah kontak AC untuk mengisi gadget lainnya secara bersamaan. Ini tentu akan meminimalisir kabel-kabel yang tak sedap dipandang. Selain itu, pohon bonsai ini juga bisa dimanfaatkan sebagai lampu penerangan di malam hari. Ini adalah pohon bonsai futuristik yang cerdas dan sangat ramah lingkungan. Menariknya, pohon elektrik didesain menyerupai sebuah pohon bonsai, lengkap dengan daun-daunnya yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari. Kelebihan dari menggunakan panel surya adalah: pertama, sumber energi terbarukan. Energi matahari merupakan sumber energi yang benar-benar terbarukan dan bisa dimanfaatkan setiap hari dan digunakan di seluruh dunia. Kedua, mengurangi tagihan listrik. Kita bisa menghemat biaya listrik dengan menggantinya menggunakan tenaga surya. Dan yang ketiga, pengembangan teknologi.
Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berbasis ramah lingkungan juga efisien, maka panel surya digunakan sebagai salah satu solusinya. Kekurangan 1. Biaya. Biaya yang dikeluarkan cukup besar seperti pembayaran panel surya, inverter, baterai, kabel, dan untuk pemasangannya. Kedua, tergantung cuaca. Nah, meskipun energi matahari masih dapat dikumpulkan selama hari mendung dan hujan, efisiensi tata surya menurun. Panel surya tergantung pada sinar matahari untuk mengumpulkan energi matahari secara efektif. Elektra adalah patung modern yang meniru bonsai. Daunnya adalah panel fotovoltaik kecil, memungkinkan pengguna untuk mengisi ulang perangkat seluler tanpa menggunakan energi selain pohon bonsai bertenaga surya. Bisa digunakan untuk mengisi baterai internal mencapai 14.000 mAh. Agar Elektra tersebut bisa terisi penuh, maka dipasang fitur 27 panel surya di ujung cabang yang disesuaikan untuk menangkap cahaya maksimum dengan membutuhkan waktu 36 jam di bawah sinar matahari. Energi yang dihasilkan oleh panel selama siang hari disimpan dalam baterai tersembunyi di dasar pohon Elektra. Setelah diisi akumulator, akan diberi energi listrik. Lalu pengguna dapat mengisi ulang daya baterai perangkat mobile yang melalui koneksi USB tersebut. Dengan membutuhkan waktu 36 jam di bawah sinar matahari, energi yang dihasilkan oleh panel selama siang hari disimpan dalam baterai tersembunyi di dasar pohon elektrik. Setelah diisi akumulator, akan memberi energi listrik. Lalu pengguna dapat mengisi ulang daya baterai perangkat mobilnya melalui koneksi USB tersembunyi sehingga kerapihan penampilan tetap terjaga. Terinspirasi oleh proses fotosintesis pohon dan juga karakteristik yang dimiliki pohon bonsai, yaitu mempunyai nilai seni dan daun tampak berkelompok, maka Elektri mewakili bentuk tersebut dengan daun-daun sel surya yang bisa menyerap panas matahari. Selanjutnya, sinar matahari akan diolah menjadi sumber energi. Terdapat 27 buah daun sel surya dengan masing-masing bahan amorphous silikon. Masing-masing juga berbentuk persegi dengan lebar 3,7 inch atau sekitar 10 cm. Cabang-cabangnya memuncak secara vertikal dengan sedikit lengkungan khas pohon bonsai. Tak hanya itu, Elektri juga dilengkapi dengan wireless charging yang bisa digunakan untuk beberapa jenis smartphone. Nah, itulah video presentasi dari kelompok kami tentang biomimikri yang berjudul Elektri. Semoga informasi yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like video kami dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, kami dari kelompok 4 TPB 48 ingin menjelaskan tentang PLTS Abengoa terinspirasi dari bunga matahari. Perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Salsabila Safa Azhara, Rizkita Widiawati, Dini Sefira Putri, Laila Rahmawati, Lukiana Nazifah, Ammar Hidayatullah, Puspa Intan Pratiwi, dan Alifa Safira. Selanjutnya dapat kita lihat, ini merupakan hasil poster dari kelompok kami. Outline pembahasan kali ini yaitu pengertian biomimikri, pengertian bunga matahari, tujuan PLTS Abengoa, pengertian PLTS Abengoa dan penerapannya, kelebihan dan kekurangan PLTS, dan kesimpulan. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu biomimikri? Biomimikri berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti kehidupan dan mimesis yang berarti meniru. Dan secara singkat, biomimikri berarti meniru kehidupan. Biomimikri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan mekanisme, material, dan sistem yang dibuat oleh manusia dengan meniru sistem di alam sekitarnya. Biomimikri menempatkan objek alam sebagai model perancangan, kemudian diaplikasikan ke dalam teknologi modern.
Bunga matahari adalah tanaman dengan genus Helianthus. Helianthus berasal dari bahasa Yunani, helio yang berarti matahari, dan anthus yang berarti bunga. Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga tumbuhan ini sangat khas, besar, biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar. Apa itu PLTS Abengoa dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, terdapat tujuan PLTS. PLTS ini digunakan untuk memproduksi listrik dengan memusatkan energi matahari yang ditangkap oleh bidang heliostat ke titik penerima yang terletak di bagian atas menara. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Abengoa, yang mana teknologi ini diciptakan oleh peneliti di MIT. PLTS ini diciptakan berasal dari inspirasi salah satu tumbuhan bunga, yaitu bunga matahari. Para peneliti kemudian membuat pemodelan desain PLTS dengan mengadopsi susunan kelopak bunga matahari untuk menempatkan cermin-cermin penangkapan sinar matahari. Desain PLTS yang terinspirasi dari bunga matahari dapat meminimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan energi yang dihasilkan. Penelitian pembuatan pembangkit listrik tenaga surya Abengoa di MIT ini diterbitkan dalam jurnal Solar Energy, yang mana penelitian ini lebih terfokus pada penempatan cermin yang terpasang di tanah untuk diarahkan ke menara pusat. Penggunaan PLTS Abengoa. Penggunaan PLTS terbagi menjadi dua cara, yaitu dengan melakukan pemusatan energi panas matahari dan juga menggunakan panel surya. Pemusatan energi panas merupakan salah satu cara yang biasanya dilakukan untuk menghasilkan listrik. Dengan melakukan pemusatan energi panas, perangkat dari sistem PLTS ini akan digunakan untuk memanaskan air. Pemanasan air ini akan menghasilkan uap air yang nantinya digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan pemusatan energi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem cermin. Sistem tersebut kemudian dikombinasikan dengan sistem pelacak pergerakan matahari, sehingga mendapatkan panas matahari yang maksimal sepanjang hari. Sedangkan PLTS yang dilakukan dengan menggunakan panel surya merupakan salah satu upaya pembangkit listrik tenaga matahari yang dilakukan secara langsung. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan PLTS. Kelebihan PLTS yaitu sebagai sumber energi terbarukan, mengurangi tagihan listrik, penggunaan yang beragam, biaya pemeliharaan rendah, ramah lingkungan, pengembangan teknologi, lebih aman daripada arus listrik tradisional, dan meningkatkan nilai properti. Sedangkan kekurangan PLTS yaitu biaya awal mahal, ketergantungan cuaca, membutuhkan banyak ruang, serta penyimpanan energi surya mahal. Jadi kesimpulan inovasi ini diharapkan akan membantu dan dapat dikenal sebagai penghasil energi listrik yang ramah lingkungan. Hal ini berkaitan dengan keberadaannya yang tidak merubah ekosistem di sekelilingnya. Bahkan, ia tidak menghasilkan polusi yang membahayakan kesehatan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henti Muardi dari kelas 8C nomor absen 2. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Teknologi yang kita bahas di sini adalah Velcro. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Asal-usul Velcro. Velcro atau perangkat merupakan sebuah teknologi yang terinspirasi dari cara duri tanaman menempel pada bulu hewan.
Velcro berfungsi untuk mengikat dua sisi kain. Pertama kali diciptakan pada tahun 1948 oleh insinyur listrik bernama George de Mestral. Velcro ini dipatenkan oleh penemunya pada tahun 1955 dan dibuat secara praktikal sampai diperkenalkan secara komersial pada akhir tahun 1950-an. Pada tahun 1941, insinyur Swiss George de Mestral mengamati duri tersebut di bawah mikroskop dan melihat adanya ratusan kait kecil yang bisa menempel pada rambut dan pakaian. Dia mengembangkan bahan velcro dari kata Perancis yaitu velours dan croquet. Velours yang berarti bulu dan croquet yang berarti kait. Nah, di sebelah kanannya ada gambar velcro, di situ bisa teman-teman lihat. Yang atas itu merupakan pengait dan yang bawah itu adalah velours, bulu atau benang-benangnya. Oke. Next. Konsep teknologi velcro. Velcro terdiri dari dua komponen. Terdiri dari dua lembar velcro, satu lembar yang bundar atau kotak dan satu lembar pengait. Dijahit atau ditempelkan ke kain secara berlawanan. Komponen pertama memiliki pengait, sementara yang lainnya memiliki benang seperti lingkaran atau kotak. Ketika disatukan, benang bentuk lingkaran atau kotak akan mengait pada pengait dan dua bagian tersebut menempel sementara. Ketika dipisahkan dengan cara ditarik atau memotong, velcro akan menghasilkan suara sobekan yang khas. Teman-teman penasaran suara sobekan khas velcro? Kita menuju slide selanjutnya. Nah, ini dia how velcro works. Teman-teman bisa dengar suaranya di situ, bagaimana cara velcro bekerja. Penemuan yang luar biasa bukan, dari seorang insinyur bernama George de Mestral, berasal dari Swiss. Oke, daripada kelamaan, kita skip aja yuk. Nah, oke guys, thanks for watching. Mungkin sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.